saya tegaskan kembali ya, bahwa kalau memang pendeta hamba Tuhan atau gembala itu pengen berpolitik, ya politiklah kemanusiaan, jangan politik praktis yang temponya atau waktunya cuma sesaat, paling lama 5 tahun. Oke, bertemu lagi di channel saya Sigit Bud. Kali ini saya akan bahas tentang sebuah fenomena dukung-mendukung di antara hamba Tuhan atau pendeta. Ya, sebenarnya fenomena ini selalu menguat menjelang kontestasi politik, baik itu pilkada maupun capres ya, atau pencapresan atau pemilu lah ya. Kalau kita ingat dalam pilkada tahun 2017 di Jakarta yang sangat sengit dan akhirnya muncul polarisasi agama, ternyata ada juga nih umat Kristiani atau tokoh-tokohnya yang bermain juga di situ. Sayangnya mereka itu cuma menjadi tambalan politik dan mereka tidak punya peran sama sekali ya. Terlihat mereka itu hanya sebagai istilahnya untuk menutupin bolong-bolong dari kontestan yang dituduh sebagai kontestan yang menggunakan politik identitas atau politik agama. Ya, kita tahu sendirilah pada saat pilkada 2017 itu siapa yang menggunakan politik identitas atau politik agama yang begitu kuat dan didukung oleh massa yang begitu besar, yang akhirnya mencungkalkan calon petahana yaitu Basuki Cahayapurnama yang dikenal Ahok ya. Jadi pada saat itu memang begitu kuat desakan-desakan itu ya untuk menggunakan politik identitas, karena itu adalah salah satu cara aja dari kubu yang menggunakan ini agar menang di pilkada, karena tanpa itu ya mungkin tidak akan menang. Inilah yang sangat disayangkan, ternyata pada saat itu juga ada beberapa gembala Tuhan yang menggunakan momen itu untuk melakukan politik praktis ya. Sebenarnya kalau politik kemanusiaan itu nggak ada masalah, misalkan memperjuangkan ketidakadilan, memperjuangkan kemiskinan. Tapi kalau sudah memperjuangkan kekuasaan atau mendukung seorang untuk berkuasa, ini harusnya dihindari oleh para hamba Tuhan atau para gembala atau pendeta, karena pasti akan menimbulkan dampak yang tidak bagus buat jemaatnya ya. Karena bisa jadi kan ada semacam penggiringan opini, dan itu pasti terjadi lah, nggak bisa kita ingkari ya. Ya jangan sampai lah istilahnya jemaat itu terbelah karena opini politik dari gembala atau pendeta yang sedang berbicara atas nama firman Tuhan atau berbicara atau membicarakan firman Tuhan, apalagi menggunakan firman Tuhan untuk mendukung calon yang dia unggulkan. Nah, itu menjadi tidak etis lagi gitu. Ya, meskipun kalau kita perhatikan dukung-mendukung dari para pemuka agama itu memang ada kompensasinya ya. Kalau kita perhatikan kan beberapa waktu terakhir ini Pemda DKI itu membagikan bantuan rumah ibadah ya untuk semua rumah ibadah yang ada di Jakarta. Ya, saya nggak tahu apakah ini juga berkaitan dengan dukung-mendukung kemarin pada saat pilkada sebagai bentuk kompensasi. Ya pastinya agar terlihat adil gitu kan, semua rumah ibadah diberikan bantuan ya. Tapi tidak tahu prosentasenya berapa besar atau kuantitasnya berapa untuk mereka yang dulu mendukung pada saat Gubernur Anies Baswedan di pilkada 2017 ya. Tapi kalau lihat pernyataan beberapa hamba Tuhan yang terakhir ini, saya melihat bahwa ya mereka inilah tadinya istilahnya giat melakukan dukungan ya. Yang sangat disayangkan juga di sini ada beberapa pendeta atau hamba Tuhan itu menggunakan denominasi gereja ya. Nah, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa diingkari kan, kalau mereka melakukan memberikan statement di muka umum ya pasti nama denominasi atau nama gerejanya akan muncul ya. Seperti yang terjadi di sini ya, ada seorang pendeta bernama Pendeta Weol yang dia menyatakan bahwa di zaman Anies Baswedan lah gerejanya itu baru mendapatkan perhatian gitu ya. Ini sebuah pernyataan yang sebenarnya sangat disesalkan ya.
kok pendeta seperti itu begitu menjilatnya pada kekuasaan gitu. Apakah dia kurang percaya dengan apa yang diberikan Tuhan kepada gerejanya sehingga selama 30 tahun gereja masih berdiri dan tanpa bergantung pada pemerintah? Ya ini harus disikapi dengan kritis lah. Jangan sampai pendeta itu menjadi penjilat-penjilat kekuasaan hanya untuk dengan alasan kesejahteraan gereja atau kesejahteraan umat atau kesejahteraan jemaat. Ya pasti hasilnya kan tidak baik ya. Misalkan nanti ada kontestasi politik lagi atau yang dicalonkan itu kalah, ya pastinya dia gereja tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini kan suatu hal yang memalukan gitu ya. Nah, ya ternyata pernyataan-pernyataan itu banyak juga ya, beberapa pendeta juga mendukung atau melakukan dukungan yang sama ya. Jadi ini tadi mungkin yang saya bicarakan tadi ya, salah satu pendeta dari denominasi Pantai Kosta yang istilahnya memuji Gubernur DKI Jakarta agak berlebihan lah. Karena kalau kita perhatikan dari kronologi waktunya, ini kan 22 Maret tahun 2022. Ya pastinya berdekatan dengan kampanye-kampanye untuk pencapresan tahun 2004. Ini yang sangat sayangkan kenapa dia harus menggunakan nama denominasi gereja ya. Ya kalau memang mau mendukung Anies Baswedan atau siapapun nggak masalah sebenarnya. Asal dia membawa nama pribadi bukan denominasi atau lembaga gereja. Ataupun sinodenya ya. Pasti kan menimbulkan konflik dalam internal juga kan. Ya karena nggak semua anggota denominasi atau jemaat itu akan mendukung calon yang didukung oleh ketua sidang atau gembala sidang atau ketua sinode. Itu udah pasti gitu kan ya. Seharusnya pendeta ataupun gembala sidang itu lebih arif dalam terjun dalam bidang politik ya. Jangan sampai terjebak dalam politik-politik praktis dengan mendukung salah seorang calon capres maupun calon gubernur. Ya pasti akan tidak, yang pastinya akan menimbulkan dampak yang negatif buat jemaat ya. Ya kalau misalkan calonnya menang ya mungkin dapat kompensasi bantuan rumah ibadah. Kalau kalah ya akan dicela orang gitu kan. Ini harus kita hindarin lah. Komunitas Kristen harus menghindarin itu ya. Jangan sampai terjebak hal yang praktis seperti itu karena jangka panjang pasti akan buruk dampaknya ya. Nah seperti ini ya, sampai ada yang pasang badan untuk Mas Anies. Beliau pantas jadi pemimpin. Ini adalah suatu pernyataan menurut saya agak konyol gitu ya. Kalau dia seorang pendeta, kenapa dia harus mengatakan seperti itu? Konteksnya apa untuk kehidupan rohani ya? Yang ini harusnya menjadi pertimbangan para pendeta sebelum mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan di media atau saat mereka mendukung salah satu kandidat atau calon dalam sebuah kontestasi politik. Sebenarnya kondisi ini sangat memprihatinkan kalau saya bilang ya. Ini semacam surat terbuka juga kepada para hamba Tuhan, gembala sidang maupun pengurus-pengurus sinode gereja di Indonesia. Sebaiknya menghindari politik praktis supaya tidak terjebak dalam permainan politik yang ujung-ujungnya akan merusak hubungan atau harmoni jemaat dengan gereja dengan jemaat atau pendeta dengan jemaat. Istilahnya hubungan sosial gereja juga di tengah masyarakat ya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini ya, ada terbukti lindungi umat Kristen di Jakarta, pendeta Sumut dukung Anies jadi pemimpin nasional. Kayak gini, pendeta pernyataannya kayak gini, bukan istilahnya mendorong jemaatnya untuk berpikir lebih cerdas dalam memilih calon. Bukannya memberikan pencerahan kepada para jemaatnya atau umat Kristen yang lain agar lebih cerdas memilih calon pemimpin. Bukannya mengarahkan jemaatnya untuk memilih seseorang. Ini yang sangat sayangkan ya. Semoga video ini dengar oleh para pendeta sehingga mereka tidak terburu-buru atau istilahnya lebih bijak dalam berkiprah dalam dunia politik ya. Saya tegaskan kembali ya bahwa kalau memang pendeta hamba Tuhan untuk gembala itu pengen berpolitik ya politiklah kemanusiaan, jangan politik praktis yang
temponya atau waktunya cuma sesaat, paling lama 5 tahun. Nah, habis itu kan dampaknya nggak akan habis-habis. Semoga apa saya berikan bermanfaat.